3, 2, 1. Serangan ular Di kobra di sebuah ladang desa padi terpencil di Jawa Tengah, hamparan sawah hijau menjadi Teror sumber buaya di kehidupan. Sungai Serayu. Tapi hari itu, sawah itu menjadi panggung ketegangan. Di tepian Sungai Serayu, kehidupan berjalan seperti biasa. Anak-anak bermain di dermaga kayu, nelayan menyiapkan perahu, dan perempuan mencuci pakaian di tepi air. Tapi, di bawah permukaan yang tampak tenang, seekor pemburu raksasa sedang mengintai. Seekor buaya muara sepanjang 5 meter diam tak bergerak, matanya mengintip dari balik riak air. Ternak warga menjadi target Perlahan, pertama. ia mendekat Seekor ke kambing seorang terikat nelayan dekat yang berdiri hutan, di pinggiran menjadi perahu. mangsa yang Dalam mudah. Hitungan detik, air berguncang, dan raungan panik menggema di udara. Buaya itu menerjang, rahangnya mengunci kaki sang nelayan. Jeritan minta tolong pecah di udara. Perahu hampir terbalik, dan orang-orang berlari ke tepi sungai sambil membawa bambu panjang, dayung, dan tombak. Nelayan-nelayan lain mencoba memukul kepala buaya itu. Air berubah keruh bercampur lumpur dan darah. Buaya itu mengibaskan ekornya dengan kekuatan luar biasa, membuat semua orang terjatuh. Setelah 15 menit pertarungan sengit, buaya itu akhirnya melepaskan mangsanya dan menghilang di arus deras. Nelayan itu selamat, tapi kakinya hancur. Hari itu menjadi peringatan keras bagi warga di Sungai Serayu. Air yang tenang tidak pernah benar-benar aman. Harimau penunggu sungai, teror di hutan Sumatera. Di jantung hutan Sumatera, di sebuah desa yang terpencil, kehidupan damai warga terusik oleh satu makhluk yang menjadi legenda. Harimau penunggu sungai. Sungai ini adalah sumber kehidupan. Namun di balik kejernihannya, tersembunyi bahaya yang mengintai dari balik rimbunnya pepohonan. Malam itu, warga mendengar oman panjang, suara yang membuat darah membeku. Mereka tahu, sang penjaga wilayah sedang berpatroli. Jejak kaki besar di tepian lumpur, tanda bahwa sang pemangsa mendekati desa. Seekor kambing hilang, hanya sisa bulu dan bercak darah yang tertinggal. Warga tak berani keluar rumah. Kami mengikuti jejaknya. Setiap langkah membawa kami semakin dalam ke teritori sang raja hutan. Bayangan besar bergerak di antara semak, matanya berkilau, dan saat itu kami tahu, dia sedang mengawasi kami. Dalam sekejap, harimau itu melompat ke arah kamera. Untungnya, jarak masih aman, namun jantung kami berdegup kencang. Desa mulai berjaga malam, dengan obor dan pukulan bambu untuk menakuti sang predator. Harimau penunggu sungai bukan hanya legenda, dia nyata, dan wilayahnya tak boleh direbut. Di hutan ini, dialah penguasa. Pertarungan hidup badak Sumatera di ambang punah. Di ujung barat Sumatera, hutan tropis masih menyimpan rahasia. Salah satunya adalah badak Sumatera, makhluk purba yang kini terancam punah. Dengan tubuhnya yang kecil untuk ukuran badak dan rambut-rambut halus di kulitnya,
ia adalah satu-satunya spesies badak berbulu di dunia. Namun, ancaman datang dari segala arah. Hutan dibabat, perburuan mengintai, dan populasinya terus menyusut. Kamera perangkap menjadi saksi bisu perjuangan mereka, menangkap momen-momen yang mungkin tak akan terlihat lagi di masa depan. Para pejuang konservasi bekerja siang dan malam demi memastikan generasi berikutnya masih dapat melihat badak ini. Di balik semua kesulitan, masih ada harapan, karena setiap kehidupan yang terselamatkan berarti masa depan yang terjaga. Harimau terakhir di tengah banjir. Ketika air menelan hutan, satu nyawa berjuang untuk bertahan. Harimau itu tak melawan alam, ia menunggu tangan-tangan penyelamat. Di tengah arus deras, manusia kembali belajar menjadi penjaga, bukan penguasa. Tak ada ruang untuk kesalahan, karena hidup menunggu di ujung tali harapan. Dalam diam, seekor raja hutan kembali menghirup nafas keselamatan. Perjalanan panjang dimulai, menuju rumah yang tak pernah mengenalnya lagi. Di tanah yang baru, sang harimau melangkah, bukan sebagai legenda yang terlupakan, tetapi sebagai kisah yang baru dimulai. Misi penyelamatan sang gajah raksasa. Di tengah hutan lebat, alam menunjukkan kekuatan dan rapuhnya sekaligus. Tatapannya berbicara tentang luka, harapan, dan keyakinan kepada manusia. Ketika alam memanggil, manusia datang bukan sebagai penguasa, tetapi sebagai penjaga. Ini bukan tentang kekuatan individu, ini tentang harmoni yang menyelamatkan. Saat rantai-rantai dilepaskan, kebebasan kembali menjadi miliknya. Mereka tak berbicara, namun hati mereka tahu, pertemuan ini adalah kemenangan bersama. Kerbau liar melawan harimau. Di dataran rumput yang luas di Sumatera, kawanan kerbau liar hidup bebas. Namun, di balik pepohonan, sang pemburu sabar menunggu. Pagi itu, kerbau-kerbau liar mencari makan, tak menyadari bahaya yang mengendap di sekitar mereka. Seekor harimau Sumatera jantan, besar dan lapar, bergerak perlahan dengan tatapan terkunci pada mangsanya. Kerbau tua di barisan depan mencium bau predator. Kepalanya terangkat, telinga bergetar, tubuhnya siaga. Dalam hitungan detik, sang harimau menerjang, mencakar, dan mencoba menjatuhkan seekor kerbau muda. Kerbau dewasa segera melindungi kawanan. Tanduk tajam diarahkan ke tubuh harimau, pertempuran sengit dimulai. Debu beterbangan, raungan harimau bercampur dengan ringkikan kerbau. Keduanya berjuang mempertahankan hidup. Harimau mulai kelelahan, cakarnya berlumur darah, tetapi matanya tetap menyala penuh tekad. Melihat kawanan bersatu melawan,
Sang harimau akhirnya mundur. Kali ini, kerbau yang menang. Di alam liar, kemenangan hanyalah sementara. Sang pemburu akan kembali, dan pertarungan akan terulang lagi. Serangan ular piton di desa hutan. Di pedalaman Kalimantan, sebuah desa kecil hidup berdampingan dengan hutan rimba. Namun, di balik ketenangan itu, ada bahaya yang mengintai. Pagi itu, warga sibuk di ladang. Tak seorang pun menyadari bahwa raksasa melata sedang mendekat. Di bawah rimbunnya daun dan akar, seekor ular piton sepanjang lebih dari 6 meter bergerak tanpa suara. Ternak warga menjadi target pertama. Seekor kambing terikat dekat hutan, menjadi mangsa yang mudah. Dalam sekejap, piton itu melilit kuat, mematahkan perlawanan. Warga yang melihat hanya bisa terpaku. Jeritan terdengar. Warga berhamburan membawa bambu dan parang untuk mengusir sang pemburu malam. Dengan keberanian, beberapa pria berusaha memotong lilitan piton demi menyelamatkan ternak mereka. Ular itu melawan, membuka mulutnya lebar-lebar. Gigi tajamnya berkilat di bawah sinar matahari. Setelah menit-menit menegangkan, ular piton itu akhirnya berhasil ditangkap. Desa kembali aman untuk sementara. Di hutan ini, manusia dan predator hidup berdampingan, dan setiap pertemuan adalah pertaruhan nyawa.